Oke, saudaraku, jadi kesempatan hari ini saya akan berbagi lagi untuk saudara saya, para petani kakao, para pemula di budidaya kakao. Jadi hari ini saya akan panen dan saya akan berbagi cara panen yang benar menurut saya atau pengalaman saya di kebun kakao agar kakao kita ini bisa berbuah terus. Karena apabila salah dalam pemanenan, saudaraku, tangkai di sini lama-kelamaan itu buah tidak akan keluar karena salah dalam pemanenan. Oke, saudara, apabila nanti dianggap bermanfaat bisa dibagikan ke saudara kita, para petani kakao, khususnya para pemula di budidaya kakao, saudara. Jadi pemanenan ini harus juga kita pelajari, saudaraku, karena apabila salah, itu tahun ke depan dan tahun-tahun ke depannya itu tidak akan malas berbuah karena salah dalam pemanenan, saudara. Oke, kita masuk ke tutorialnya untuk memanen kakao, saudara. Oke, saudara, jadi cara pemanenan, saudaraku, dan khususnya untuk saudara saya para petani kakao, khususnya semuanya untuk para pemula. Jadi kakao yang sudah buah sudah sebesar ini atau sudah ada yang masak, sudah tua, usahakan dipangkas, saudara. Seperti ini pemangkasannya. Ini pemangkasannya, terang, saudaraku, sebelum musim raya. Jadi harus kita terang supaya hama itu tidak betah di dalam, saudaraku. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Jadi pemanenan ini harus kita pelajari, saudaraku. Apabila salah, bantalan buah ini rusak, saudaraku, bantalan buah rusak, tahun depan itu tidak akan berbuah, saudaraku, apabila bantalan ini rusak. Jadi kita usahakan bantalan buah ini kita sisakan, saudara. Jadi bantalan buah itu kita sisakan, jangan diratakan di batang, saudaraku. Jadi bantalan buah ini harus kita sisakan untuk pemanenan, saudara. Jadi seperti ini, kita sisakan bantalan buah seperti ini. Jadi apapun kita gunakan, menggunakan gunting atau parang atau pisau atau geragaji, tetap kita harus sisakan, saudaraku, untuk persiapan buah ke depannya. Seperti ini, saudara. Jadi bantalan buah ini harus kita perhatikan sekali, sehingga tangkai kakao ini tidak rusak oleh kita sendiri, saudaraku. Seperti itu. Jadi pemanenan harus juga kita pelajari, bukan saja pemangkasan. Seperti ini, kita harus sisakan bantalan-bantalan buah, saudara. Jadi gunanya pemangkasan apabila buah sudah seperti ini. Jadi kemarin ini 10 hari yang lalu ini saya pangkas. Jadi pemangkasan ini untuk memancing bunga-bunga baru dan tunas baru keluar, saudaraku. Seperti ini. Ini sudah keluar tunas baru di ujung, buah daun baru. Jadi memancing daun baru dan bunga-bunga baru. Dan nanti ini dipastikan ini buah kakao ini belum habis, ada lagi pentil buah yang jadi. Seperti itu, saudara. Jadi pemanenan itu harus benar, saudara. Harus benar. Contohnya di sana, itu di sana dipastikan nanti ini belum habis buahnya, jadi lagi buah-buah yang seperti ini. Jadi pohon kakao ini yang diandalkan apabila bunga satu-satu. Apabila bunga terlalu banyak itu tidak bisa diandalkan, saudara, apabila terlalu banyak bunga. Jadi bunga yang seperti ini yang diandalkan hanya satu-satu. Oke, seperti ini kita lanjut lagi panen, saudara. Kita panen seperti ini, sisakan bantalan buah seperti ini. Kita sisakan bantalan buah. Ini. Jadi semut ini tidak berpengaruh untuk pohon kakao. Jadi malah bagus, saudara, apabila ada semutnya seperti itu, saudara. Oke, salam semangat untuk semua, tetap semangat dan tetap beraktivitas, saudara, merawat kebunnya, tetap konsisten untuk merawat kebun seperti itu, saudara. Jadi seperti ini, saudara. Ini. Jadi ada lagi buah kecil. Ini 10 hari yang lalu ini kita pangkas. Seperti ini, keluar tunas-tunas baru seperti ini, bersamaan dengan bunga, jadi pemangkasan atau pemanenan yang benar itu akan berdampak baik juga di masa depan untuk pohon kakao kita, saudara. Oke, salam semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.